Halo kelas 2. Yeay, selamat datang kembali ya untuk kita dapat bersekolah ya. Hari ini adalah hari kita akan memasuki tema yang kelima. Jadi kalian sudah siap ya kelas 2 ya? Oke, sebelumnya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Tuhan sudah melindungi kami, sudah menjaga kami. Sekarang kami akan mulai belajar. Kiranya Tuhan tolong kelas 2 supaya kelas 2 dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, sudah siap ya? Nah, tema yang kelima ini uh, akan diberi tema atau kita punya tema yaitu kami penatalayan. Apa ya penatalayan itu ya? Oke, dan kita akan bahas satu-satu. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat ya sebuah kisah di Alkitab. Ya, kita akan lihat sebuah kisah di Alkitab. Ya, oke. Silahkan menyaksikan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras,
Sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan Oke, kita sudah melihat kisah tentang Nuh. Ya, pasti kamu juga sering sekali mendengarkan cerita ini di gereja. Nah, coba apa sih itu penatalayan? Penatalayan itu artinya tanggung jawab manusia kepada segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya, hidup, tubuh, waktu, talenta, dan kemampuan, benda-benda yang dimiliki, kemudian kesempatan yang dimiliki untuk melayani orang lain, dan pengetahuan mengenai kebenaran. Nah, dari cerita Nuh ini, apakah Nuh seorang penatalayan? Ya, Nuh adalah seorang penatalayan. Kita bisa lihat di sini, Nuh bertanggung jawab atas hidupnya, atas tubuh, waktu, benda-benda yang dimiliki, kesempatan untuk melayani, dan pengetahuan tentang kebenaran. Nah, coba kita lihat. Nuh bertanggung jawab atas hidupnya. Nuh tahu betul bahwa hidupnya adalah milik Allah. Itu sebabnya Nuh hidup benar dan saleh. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwa Nuh adalah satu-satunya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pada saat itu. Makanya dia tidak ikut dengan orang lain yang berbuat dosa. Makanya Allah selamatkan Nuh. Oke, Nuh bertanggung jawab atas waktu.
Nuh tahu bahwa Allah akan mengirimkan air bah untuk menghukum manusia. Dan Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera atau kapal. Nah, Nuh melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan Allah, walaupun ia dihujat orang. Ya, kemudian Nuh juga bertanggung jawab atas benda-benda. Nuh bertanggung jawab atas benda-benda yang diberikan Allah kepadanya. Hal itu terlihat dari yang Nuh menggunakan benda-benda tersebut untuk membuat bahtera seperti yang dipelihara Allah. Ya, tidak hanya benda-benda, Nuh juga bertanggung jawab atas binatang-binatang yang Allah memang sudah berikan kepada Nuh untuk Nuh jaga di bahtera. Oke, Nuh juga bertanggung jawab melayani sesama. Ya, di sini terlihat sekali bagaimana Nuh membimbing keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Kemudian juga di sini Nuh juga bertanggung jawab terhadap binatang-binatang ya, seperti yang Ibu tadi bilang ya. Oke, Nuh juga bertanggung jawab atas pengetahuan tentang kebenaran. Ya, Nuh tahu bahwa kebenaran itu berasal dari Allah. Ya, dia tidak memperdulikan orang lain yang mengatakan bahwa dia tidak waras karena membuat bahtera. Nah, Nuh hanya percaya kepada Allah. Oke, apakah kamu sudah menjadi seorang penata layan? Oke, apakah kalian sebagai anak dan siswa sudah bertanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan? Kamu punya orang tua, kamu punya saudara, kamu punya teman-teman di kelas, kamu punya guru di sekolah, terus kamu juga punya benda-benda yang orang tua kamu berikan. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas itu semua? Yuk, tuliskan jawabanmu di bawah komentar ini ya, di kolom komentar ini ya. Ibu tunggu sampai jam 4 ya. Terima kasih.